Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahlul Arafan Masal Safil, NIM 221020100030, ingin mempresentasikan hasil jawaban UAS Elektronika Daya. Soal yang pertama, gambar dan jelaskan perbedaan antara rangkaian prinsip kerja dan bentuk gelombang dari buck converter, boost converter, dan buck boost converter. Yang pertama, buck converter, prinsip kerjanya yaitu menurunkan tegangan input menjadi tegangan output yang lebih rendah. Jadi ketika saklar aktif atau on, tegangan input diterapkan pada induktor dan energi disimpan dalam medan magnet induktor. Ketika saklar tidak aktif atau off, energi yang tersimpan dalam induktor dilepaskan ke beban melalui dioda. Ini untuk gelombang dari buck converter. Lanjut ke boost converter, prinsip kerjanya yaitu menaikkan tegangan input menjadi tegangan output yang lebih tinggi. Jadi ketika saklar aktif atau on, arus mengalir melalui induktor dan menyimpan energi dalam medan magnet induktor. Ketika saklar tidak aktif atau off, energi yang tersimpan dalam induktor dilepaskan ke beban melalui dioda dan menghasilkan tegangan output yang lebih tinggi. Ini merupakan gambar dari gelombang boost converter. Kemudian buck boost converter. Jadi buck boost converter ini dapat menaikkan ataupun menurunkan tegangan input, menghasilkan tegangan output yang bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari tegangan input. Jadi ketika saklar aktif on, arus mengalir melalui induktor dan menyimpan energi dalam medan magnet induktor. Ketika saklar tidak aktif atau off, energi yang tersimpan dalam induktor dilepaskan ke beban melalui dioda, menghasilkan tegangan output yang tergantung pada duty cycle dari saklar. Untuk gambar gelombangnya kurang lebih sama, bisa bus dan juga bisa buck converter. Untuk soal yang kedua, sebuah konverter boost mensuplai tegangan 180 volt ke beban 25 ohm dari sumber tegangan DC 60 volt. Kapasitor cukup besar 2 megafarad sehingga riak tegangan beban dapat diabaikan. L sama dengan 200 mikroH dan T sama dengan 200 mikrosecond. Tentukan A yaitu nilai D, B nilai I minimal, C nilai I maksimal, D arus dioda rata-rata, E riak tegangan keluaran, F nilai L untuk operasi mode kondisi batas. Jadi diketahui tegangan input atau V-in yaitu 60 volt, tegangan outputnya atau V-out-nya 180 volt, dan bebannya R yaitu 25 ohm, induksitansinya L 200 mikroH, kapasitansi C sama dengan 2 megafarad, riak tidak diabaikan karena kapasitornya terlalu besar. Periode switching T sama dengan 200 mikrosecond. Untuk yang pertama kita mencari nilai D yaitu duty cycle. Rumusnya yaitu D sama dengan 1 min V-in per V-out. Jadi D sama dengan 1 min 60 volt per 180 volt sama dengan 1 per 1 per 3 sama dengan 2 per 3. Jadi untuk hasil duty cycle 2 per 3. Untuk yang B, arus minimum induktor atau I min. Arus output I out dapat dihitung dengan I out sama dengan V out per R, di mana V out yaitu 180 volt dan R sama dengan 25 ohm. Jadi 180 volt dibagi 25 ohm sama dengan 7,2 ampere untuk arus outputnya. Yang kedua kita menghitung rumus rata-rata induktor atau IL dengan rumus IL sama dengan I out per I dikurangi D.
yaitu IL sama dengan 7,2 ampere per 1 min 2/3 sama dengan 21,6 ampere. Nah, untuk mencari arus minimum induktor kita harus mencari delta IL dengan rumus Vin dikali D dikali T per L, yaitu delta IL sama dengan 60 volt dikali 2/3 dikali 200 mikrosecond dibagi 200 mikro H sama dengan 60 dikali 2/3 dikali 200 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 200 dikali 10 pangkat min 6, yaitu hasilnya 40 ampere. Kemudian kita baru bisa menghitung Imin-nya, yaitu dengan rumus IL dikurangi delta IL dibagi 2. Imin sama dengan 21,6A dikurangi 40A per 2, yaitu hasilnya arus minimumnya 1,6 ampere. Kemudian C, arus maksimum induktor atau Imax. Imax sama dengan IL plus delta IL per 2. Jadi ketika Imin tadi IL dikurangi delta IL per 2, kalau arus maksimum itu dijumlahkan, yaitu Imax sama dengan 21,6 ampere plus 40A per 2, hasilnya 41,6 ampere. Arus dioda atau dioda rata-rata ID itu sama dengan arus beban rata-rata. Jadi ID sama dengan Iot. Jadi tadi sudah kita temukan iotnya yaitu 7,2. Jadi di sini ID sama dengan 7,2 ampere. Kemudian untuk riak tegangan keluaran, karena kita mengabaikan riak tegangan beban karena kapasitor besar, riak tegangan keluaran dapat dianggap 0 dalam perhitungan ini. Langsung saja kita menghitung F, yaitu nilai induktansi L untuk mode kondisi batas. Rumusnya yaitu 1 min D dikali R kali T per 2 sama dengan 1 min 2/3 dikali 25 ohm dikali 200 dikali 10 pangkat min 6 per 2 sama dengan 1/3 dikali 25 dikali 200 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 2 sama dengan 25 per 3 dikali 200 dikali 10 pangkat min 6 per 2 sama dengan 25 dikali 200 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 6. Kemudian 5 sama dengan 5000 dikali 10 pangkat min 6 per 6, hasilnya 833,33 mikro H. Jadi sekian untuk presentasi UAS elektronika daya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.